Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kultum di malam yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fatratil kiram, para alim ulama, asadid wa ustadat, yai, ibu nyai, sesepuh, ini sepuh, bapak ibu, pembimbing, pembina, dan pendiri Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid darain. Wabil khusus kepada beliau yang terhormat Bapak Ustadz Mufadil yang senantiasa kita nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya, hafidhahumullah. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ta'lim Iwamid on Air, Ibu Isnah Hidayati dan Ibu Wityari, beserta jajaran pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamid on Air, Kabinet Fitri. Dan juga tak lupa yang saya hormati dan saya sayangi seluruh jamaah yang selalu istiqomah, yang senasib, seperjuangan, seiman, seagama, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimahumullah. Tiada kata yang paling indah saya ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman Islam, sehat jasmani dan rohani, juga kesempatan waktu, sehingga di malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di aula Majelis Ta'lim Iwamid on Air dengan rasa syukur. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, juga semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahimakumullah, perkenankanlah di sini saya menyampaikan muqaddimah kultum dengan tema menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sungguh Allah sangat kasih dan sayang kepada hambanya tanpa pernah memandang siapa dan bagaimana kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan cintanya kepada kita ketika kita bangun pagi, ketika kita membasuh muka, mengambil air wudhu. Pada saat itu kita dapati Allah memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan berjanjilah kita akan membuat segalanya lebih baik daripada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya mengajak diri saya pribadi khususnya dan Bapak Ibu semuanya pada umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, perkenankan bersama-sama panjenengan semuanya, saya akan menyampaikan mukadimah dengan tema menjaga 5 perkara sebelum datangnya perkara. Sebagai dasar awal, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah diri kita memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara dalam hadisnya dari Ibnu Abbas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktanim kosam qabla qasim," yang artinya gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, jaga masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, jaga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, masa hidup sebelum datang masa kematianmu. Maksud dari uraian poin di atas tadi agar kita mempergunakan waktu dan kesempatan di dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kehilangan kesempatan tersebut, dan dari poin-poin tadi dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang 1, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda hendaklah pergunakan untuk mencapai kebaikan. Pergunakan untuk mengukir sebuah ukiran yang bagus dan hati-hati dalam mengukir itu. Maka akan bagus juga lukisan itu, tapi kalau tidak hati-hati, tidak jelas warna-warninya, maka akan suramlah lukisan itu. Begitu juga dengan kehidupan di masa muda. Hendaklah diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Seperti dalam kehidupan kita, menjalaninya janganlah diisi dengan sesuatu hal yang tidak baik. Contohnya, hidup kita punya gaji yang cukup lumayan besar, dengan kita hidup berfoya-foya, tapi dengan uang itu kita berjalan ke jalan yang tidak baik,
Seperti kita membeli sesuatu yang minuman keras, berpola makan yang tidak sehat, itu akan membuat kesehatan kita agak menurun, guys. Dan bisa kesehatan kita itu akan merusak gitu dalam jika kita tidak berhati-hati. Maka seharusnya dalam hidup ini kita itu harus mengisinya itu dengan kebaikan. Contohnya seperti kita itu belajar agama seperti kita di majelis kita nih, kita belajar agama. Itu akan memberikan kita barokah pahala untuk bekal kita di akhirat. Juga jika kita sudah punya ilmu akan kita turunkan kepada anak cucu kita yang dapat bermanfaat untuk hidup mereka. Dengan begitu amalan pahala kita itu akan mengalir terus, tak akan pernah berhenti. Jadi marilah kita selalu istiqomah untuk belajar agama di majelis kita yang tercinta ini. Yang kedua, pergunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dalam pengertian ini, kita harus bisa menghargai waktu agar bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita bisa bersilaturahmi dengan banyak saudara dari berbagai daerah dalam wadah Majelis Taklim Imamid on Air, walaupun hanya lewat suara, namun sekaligus bisa bertolabul ilmi di sela-sela kehidupan, di mana kita bisa mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi sakit, juga yang sudah meninggal. Seperti acara kita, acara kita setiap harinya, seperti zikir sewu ambalan, juga zikir pagi. Dan acara yang lain juga kalau kita ada waktu, kita minta doanya kepada ustadz-ustadz. Dan selama kita bisa menggunakan waktu luang dengan baik, kita akan terselamatkan. Insya Allah akan memberi kita barokah pahala. Dan alhamdulillah kita di sini di negeri Formosa, walau sambil bekerja kita bisa belajar agama. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya, jangan sia-siakan, kita di sini istiqomah selalu belajar agama untuk bekal kita di akhirat. Dan kita tidak tahu suatu saat nanti atau kapan umur kita, dan juga mungkin kita akan pulang ke Indonesia, kita tidak punya waktu lagi untuk beristiqomah, untuk belajar di majelis kita ini. Karena kesibukan di rumah mungkin akan menyita waktu kita. Yang ketiga, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Hal ini dianjurkan kepada kita harus senantiasa waspada dari segala kemungkinan yang sifatnya di luar jangkauan manusia, seperti halnya sakit. Hal ini sakit bukan sekedar sakit jasmani, tapi juga sakit rohani. Maka ketika kita sehat jasmani dan rohani, hendaklah kita bisa mempergunakan waktu untuk menggunakannya dengan hal yang bermanfaat tanpa menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, pergunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Hidup itu, jamaah, hidup itu berputar laksana roda, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Begitulah kehidupan. Apabila kita hidup di atas, jangan sampai lupa yang di bawah. Jangan sampai dikala kita kaya, selalu memandang ke atas tanpa memperdulikan yang lain. Sekali kita tersandung jatuh, kita tidak bisa bangkit lagi. Miskin pun akan menghampiri kita.
Padahal saat itu kita belum bisa berbuat apa-apa terhadap sesama. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Saat ini kita bekerja di sini dengan mempunyai gaji yang cukup lumayan besar dari pendapatan di Indonesia. Jadi sedekahkanlah sedikit bagian dari gaji kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Atau kita memberikan bantuan kepada teman-teman atau saudara yang memang butuh bantuan kita. Kalau ada orang lain mau meminjam uang kita, kalau kita mampu memberi pinjaman itu, kenapa tidak? Kita kalau masih bisa bantu, kita bantu. Kalau memang tidak bisa membantu, cukup kita sisihkan sedikit uang gaji kita untuk bersedekah. Yang kelima, pergunakan hidupmu sebelum datang mautmu. Yang kelima ini merupakan rangkuman dari keempat poin yang di atas. Ketika kita diberi kehidupan, maka hidup yang diberikan kepada kita itu sebenarnya merupakan kesempatan yang tiada tara untuk datang kedua kalinya. Maka dari itu, kehidupan harus dijalani sesuai dengan tuntunan dan fitrah diri sebagai insan yang beragama Islam. 5 hal tersebut merupakan inti sari dari kehidupan manusia. Karena kunci keselamatan itu terletak pada bagaimana kita menata dan mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mempergunakan kesempatan merupakan bentuk pasrah pada usaha dan upaya, bukan pada hasil. Prinsip pasrah pada usaha dan upaya akan membentuk jiwa yang tangguh, tepat, kuat, dan tidak mudah putus asa. Bila suatu saat upaya kita belum menghasilkan sesuatu dengan yang kita harapkan, kita tidak boleh kecewa. Karena kewajiban kita adalah hanya bisa berusaha dan bertawakal. Yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga 5 perkara tersebut sebelum datang 5 perkara. Sehingga hidup kita selamat di dunia dan di akhirat dan mendapat tempat yang damai di janannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam kata-kata hikmah yang yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi marilah kita sebagai manusia yang memang tidak sempurna, mari kita mencari pahala itu dan untuk bekal di akhirat sebelum Allah mengambil, sebelum Allah tidak memberi kesempatan kita untuk hidup atau menjemput kita. Jadi di dunia ini apa yang kita cari? Dunia ini hanya kebahagiaan fata morgana. Yang kita cari adalah akhirat. Jadi mari kita tingkatkan tawakal kita untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk manusia, hamba-hamba Allah yang mampu untuk menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah dan juga menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia, demikian mukadimah yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
kesalahan mutlak dari saya pribadi. Tentu masih banyak kekurangan dan dari saya tulus ikhlas mohon maaf Masih panjang, lahir Bu. dan batin. Saya akhiri wa akhiran wallahul muafiq ila aqwat thoriq wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke pembawa acara. Semoga Nggih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mardiana yang telah menyampaikan kultum malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah dan tambahan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya adalah kajian inti dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Al-Muharram Mufadil. Kepada beliau yang terhormat Al-Muharram Al-Ustadz Mufadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Ahlan wa sahlan bihadlurikum Ustadz. Sebelumnya mari jamaah kita sanjungkan salawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Allahumma salli salli wa barik barik ala alihi wa ashabihi. Ya ya Nabi Nabi, salam alaikum. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau yang terhormat Al-Muharram Al-Ustadz Mufadil kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asma fasara sallallahu alaihi wasallam suran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanadu khairan wa akhiran nama ba'du. Hadirin wa hadirat teman-teman jemaah Wamit On Air dimanapun berada, para pendiri pembina Dewan Asatidz-Asatidzah, Ketua Wamit On Air, Ketua kelompok belajar dari Mawar sampai Tulip serta jajaran pengurus hariannya, semuanya saja, teman-teman semuanya, belum saya sampaikan terkait dengan makalah pada malam hari ini. Terlebih dahulu
Saya mengajak diri saya sendiri, pribadi saya, dan umumnya pada teman-teman semuanya, bukan hanya sekedar ajakan lisan, tetapi juga ajakan-ajakan yang sampai pada hati nurani bahwasanya kita bisa dipertemukan pada malam hari ini bukan pertemuan-pertemuan yang hanya sekedar pertemuan yang tiada makna dan bukan hanya sekedar pertemuan-pertemuan yang tanpa ada sebab, tapi bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam situasi yang insyaallah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita semua wajib mensyukuri daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita, antara lain berupa nikmat sehat dan nikmat yang terutama yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang mana nikmat tersebut harapan saya, harapan kita semua, mudah-mudahan selalu dan selalu terlimpah curahkan kepada kita sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul pada suatu majelis ilmu, pada suatu majelis yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini, anggota keluarga kita, teman-teman kita yang misalnya ada halangan tidak bisa hadir pada malam hari ini, kita doakan, harap semuanya saja akan mendapat syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wadirat teman-teman semuanya, kita mengalami suatu kehidupan, dan kehidupan itu bukan hanya sekedar kehidupan yang di situ tentu kita lewati begitu saja, tetapi apabila kita mau berpikir tentang apa yang kita alami bersama, baik di Indonesia maupun kehidupan yang saat ini panjenengan lakukan, panjenengan laksanakan, panjenengan alami di Taiwan, tentu manis, pahit kehidupan, misalnya di Taiwan, itu apabila kita berupaya untuk berpikir itu semua, maka tentu ada manisnya, ada pahitnya, ada susahnya, ada senangnya. Dan tergantung daripada kita menyikapi pahit, manis, susah, senang. Tentu itu tergantung daripada kita, di samping kita pandai-pandai mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau kita pandai-pandai menciptakan sesuatu hal yang agar di situ bisa kita syukuri sehingga akan mendapatkan sesuatu yang baik dan lebih baik daripada hari kemarin. Mengapa demikian? Karena itu bagian daripada perilaku hidup kita yang kemudian akan mendapatkan kebaikan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Misalnya kita berbuat baik dari kemarin, tentunya perbuatan baik tersebut bisa kita panen di hari ini atau hari besok atau hari lusa dan hari seterusnya. Maka dengan demikian tadi saya katakan tergantung bagaimana kita menjalani daripada kehidupan tersebut sehingga ada manis, ada pahit, dan tergantung kita memaknai daripada manis atau pahit suatu kehidupan tersebut. Pahit tentunya kita apabila berharap nanti akan datang atau timbul kemanisan di hari yang akan datang. Susah misalnya, maka kita berharap pada Allah, kita sandarkan nantinya setelah susah nanti akan timbul kegembiraan yang akan lebih baik dibanding atau bahkan lebih bermutu kegembiraan tersebut dibanding kegembiraan yang pernah kita laksanakan atau pernah kita alami, maksud saya. Dan hal tersebut tentunya menjadi suatu implementasi, menjadi suatu hal yang di situ bagian daripada kita menjalani hidup serta bagaimana kita memaknai filosofi hidup. Untuk kembali kepada satu perjalanan hidup, baik di Indonesia maupun di negeri Formosa.
tentu mengalami sesuatu yang satu sama lain ini akan berbeda-beda. Akan mengalami satu kehidupan yang seandainya ada satu kemiripan tetapi tidak bisa sama persis, paling hanya sekedar identik. Misalnya pernah mengalami sesuatu hal yang di situ membuat galau atau boring atau unyil, maka pada dasarnya setiap manusia mempunyai atau pernah, setiap manusia pernah mengalami kegalauan, pernah mengalami unyil, pernah mengalami boring. Namun apabila kita menyikapi hal-hal yang demikian dan kemudian kita tidak larut dengan keboringan atau tidak larut dengan luan cipacaunya pikiran hati kita, maka tentu akan mendapatkan suatu hikmah atau kebaikan di hari yang akan datang. Maka dengan demikian, tentu kita harus pandai-pandai memanfaatkan situasi atau pandai-pandai memanfaatkan kondisi. Bukan berarti mati, bukan. Tetapi kita harus pandai-pandai untuk menyikapi diri kita dengan orang lain, atau apabila orang lain melakukan satu hal yang disitu senang atau tidak senang pada kita, kita harus berupaya dan terus berupaya untuk menyenangkan hati kita maupun hati sesama. Artinya di situ sesuai dengan tema pada malam hari ini, ikhtanim khamsan qabla khamsin, yaitu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jadi memanfaatkan sesuatu yang 5 sebelum datang hal yang 5. Nah, dengan demikian mungkin teman-teman semua itu pernah mendengar lagunya Mbah Roma yang di situ melakukan atau membuat suatu lagu dengan mengadopsi dari hadis yang tadi saya bacakan, yaitu ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5, judulnya Jaga 5. Jadi jaga 5 artinya di situ kita menjaga sesuatu yang 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika, yaitu kita memanfaatkan masa muda sebelum masa tua. Kita mungkin bagi yang masih muda belia, yang baru masuk ke Taiwan, baru umur misalnya 30 ke bawah, mungkin melaksanakan suatu kegiatan dari petang sampai malam, itu cukup hanya istirahat, tidur misalnya setengah jam atau tidur beberapa saat, kemudian bugar kembali. Beda halnya dengan teman-teman yang, mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan panjenengan sudah tua, tapi mungkin misal di umur-umur yang lebih dari 40 seperti saya misal saat ini, itu kadang sudah sangat-sangat merasakan apa yang dulu saya rasa ringan, apa yang dulu saya rasa sederhana, tapi saat ini saya rasakan dulu dan sekarang itu berbeda. Dulu misal, ini satu contoh yang nyata, misal saya mengangkat benda atau beban 40 kg atau 50 kg pada waktu umur saya itu masih 25, 30, 35 misalnya, kala itu terasa bukan berarti nggak berat, tetapi tidak begitu berat seperti saat sekarang ini yang saya rasakan. Nah, di situ juga pandangan, misalkan pandangan. Dulu pada waktu saya masih umur-umur yang belum 40 lebih, itu mata saya belum ditutupi itu jelas. Sangat-sangat jelas, apalagi yang lihat yang biru-biru, bukan yang merah-merah. Kalau di Taiwan, yang biru-biru itu jelas. Ini berapa ribu misalnya. Ini untuk misalnya beli sepatu naik dapat, atau kaos naik dapat, atau Giordano misal, atau kemudian untuk beli apa ini sepertinya dapat segini, segitu, dan itu masih dengan jelas. Masih dengan jelas kita lihat, bisa rasakan. Namun setelah
setelah bertambahnya usia, setelah bertambahnya umur, maka perlu bantuan atau alat-alat bantu yang di situ saya rasakan sangat-sangat tragis. Jadi saya dulu saya melihat atau saya mau mutolangah, misalnya saya mutolangah sesuatu hal yang tanpa eh, bantuan kacamata, yang tanpa lampu yang begitu cerah, ini tidak ada kendala sama sekali. Jelas misalnya, atau so dan seterusnya itu jelas. Tapi saat ini kadang-kadang sin dan shin itu kadang-kadang sudah tidak begitu jelas dibedakan apabila tidak menggunakan alat bantu misalnya kacamata dan seterusnya dan seterusnya. Maka demikian benar halnya yang disampaikan syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita menjaga masa muda, kita kerja keras, bukan kerja berat, tapi kita kerja keras untuk berbekal di hari kemudian. Maka dengan kata lain, motivasi saya dulu pada waktu saya di Taiwan, Kaohsiung, kalau itu sampai di Taoyuan, saya memotivasi jika nanti umur saya sudah segini, maka saya akan pulang misalnya. Nah, saya memanfaatkan waktu mencari atau sebagai pemburu ente, dan bukan berarti saya setelah mendapatkan terus kemudian saya genggam erat, itu bukan, tapi pandai-pandai memanage keuangan agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Artinya menyesal di kemudian hari tentu saja satu contoh yang dulu saya rasakan. Dulu saya berangkat awal 1, 2, 3 tahun, itu ada hitungan berapa dapatnya setelah dipotong untuk proses pemberangkatan, karena Jawa itu formal sehingga agak lumayan biayanya. Setelah dipotong kemudian dapat berapa, dan kalau secara hitungan itu sebenarnya sangat-sangat lumayan, tapi kalau itu saya sebenarnya belum bisa hidup, tetapi kadang-kadang udah berani menikmati hidup waktu di Taiwan. Rasa penasaran begitu tinggi dari Kaohsiung sampai Taipei sampai Yilang, itu seperti apa ya Taiwan, sehingga di situ saya terlalu boros. Dan kemudian saya pulang ke Indonesia, walhasil saya sedikit ada penyesalan, tetapi tidak larut dengan penyesalan tersebut. 1 tahun di Indonesia dan kemudian saya berangkat lagi di Cicin juga. Berangkat lagi di Cicin setelah belajar dari pengalaman 3 tahun dan belajar dari pengalaman 1 tahun di Indonesia dengan serba-serbi yang kala itu masih adaptasi sehingga merasa kesusahan. Di Taiwan saya merasa kesusahan, di Indonesia juga saya merasa kesusahan dalam hal memanage perekonomian yang masih labil. Nah, dengan demikian saya manfaatkan yang kedua kalinya. 3 tahun saya berusaha dan selalu berusaha untuk memanage keuangan agar di situ tidak seperti yang pertama kali. Benar adanya, alhamdulillah, bukan berarti saya mamer, tetapi di situ menjadi motivasi untuk saya sendiri dan motivasi untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih kadang-kadang masih belum terkontrol dengan khususnya dengan keuangan, karena kesempatan kadang tidak datang 2 kali, dan masa muda apabila setelah berlalu itu tidak bisa kembali lagi. Walaupun rambutnya misalnya sudah berubah, misal, walaupun di situ disemir merah atau disemir hitam misalkan, itu tidak akan bisa memulihkan rasa kemudahan, atau tidak bisa memulihkan organ-organ tubuh yang sudah mulai menua. Nah, kemudian ini mengkupas sedikit tentang syababaka qabla haramika, atau manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan selanjutnya wasihataka qabla syaqamika, yaitu manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu.
sebagai insan yang mana di situ mengalami kehidupan, apalagi di Taiwan. Apalagi di Taiwan ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin. Tentu terkadang walaupun kita sudah menyiapkan misalnya suplemen, kita sudah menyiapkan vitamin dan lain sebagainya, tapi yang namanya sakit itu tidak bisa dihindari dengan kemampuan akal kita. Jangankan kalau kita bukan dokter, dokter saja itu juga terkena kamau. Dokter saja itu terkena misalnya penyakit secara umum maupun penyakit yang di situ khusus. Artinya di situ kita berusaha selagi kita sehat, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bersegera untuk bisa melakukan yang terutama untuk bukan hanya sekedar perbekalan duniawi tetapi juga terkait dengan perbekalan akhrawi. Yang dimaksud perbekalan duniawi tentu cahayo kita kumpulkan ente sebanyak-banyaknya, kita tukarkan rupiah, apalagi di Indonesia ini masih bisa dikatakan masih kurang stabil untuk perekonomian Indonesia. Serba-serbinya misalnya mahal, sayuran sekarang lumayan bagus harganya, artinya mahal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada dasarnya bagus, cuman terkadang berdampak atau terdampak bagi beberapa golongan, yang mana di situ misalnya makan siang gratis dan kemudian berimbas kepada sayuran atau berimbas kepada daging yang lumayan melonjak. Jadi pada umumnya para petani-petani yang di situ menanam ini akan gembira, tetapi petani konsumtif itu akan merasa menjerit. Nah, hal itu tentu kita berupaya untuk kembali kepada pandai-pandai kita memanage baik keuangan maupun masa muda dan juga kesehatan. Dan terkait dengan itu semua, maka secara teori ini terkadang kita melupakan waktu kita sehat misalkan itu memang terkadang tidak begitu nikmat rasa sehat tersebut apabila di situ kita belum sakit. Tapi apabila kita sudah sakit, maka tentu rasa sehat tersebut sangat-sangat nikmat kita rasakan. Seperti halnya waktu luang itu sangat berharga apabila kita sedang hemang ya, misalnya kita sedang sibuk, sangat-sangat sibuk, maka waktu luang itu akan merasa berharga, waktu luang tersebut akan terasa indah. Dan dikala kita misalnya sakit atau dikala kita sibuk, dikala kita muda, dan juga dikala kita punya lanjutan dari oblas komika, yaitu wahinaka qabla fakrika. Dikala kita punya itu terasa biasa-biasa saja, tetapi dikala kita fakir, kita tidak punya misalkan, seperti tadi saya contohkan di waktu saya pulang dari Kaohsiung, kala itu 3 tahun di Kaohsiung dan kemudian saya pulang 1 tahun itu merasa begitu berharga. Kala itu ente yang saya tukarkan rupiah dan kemudian bukan berarti menghambur-hamburkan, tetapi di situ terkadang tidak terkontrol sehingga mendekati limit ini akan merasa berharga uang yang dulu saya bawa pulang dan kemudian kenapa tidak saya manfaatkan untuk ini, untuk itu dan sebagainya yang lebih bermanfaat untuk di kemudian hari. Ini akan merasa berharga. Dan kelanjutannya yaitu wahayataka qabla mautika. Atau di situ setelah masa muda, setelah masa sehat, setelah masa kaya, dan kemudian berkelanjutan setelah masa sibuk dan kemudian masa hidup. Jadi sudah saya contohkan beberapa hal di mana masa tua itu akan terasa indah. Nah, masa muda itu akan terasa indah dikala kita sudah tua. Dulu indah kita tidak pakai kacamata sambung. Dulu indah dikala orang melantunkan marsh iwamid dengan hand free yang misalnya
suaranya dipelankan kita jelas mendengar, dikala teman-teman bersolawat kita jelas mendengar, dan setelah tambahnya usia mungkin ada yang dikurangi dari beberapa hal di mana antara lain mata sudah mulai nggak jelas apabila jatuh, telinga juga kadang-kadang kurang begitu nyambung apabila orang yang menyampaikan suatu hal, pikiran pun demikian, pikiran pun terkadang loadingnya kurang begitu smart, kurang begitu cerdas, pencerapan apa yang disampaikan oleh teman-teman misalnya ustadz atau ustadzah atau teman-teman satu angkatan pengajian misalnya. Nah ini akan terasa indah, akan terasa nikmat apabila hal itu berlalu. Masa muda akan terasa indah apabila sudah tua. Masa luang itu akan terasa indah apabila kita sedang sibuk. Masa kaya atau masa ada di kala kita punya materi itu juga akan terasa indah. Ini pada umumnya, mohon maaf. Mungkin sedikit contoh, tetapi mudah-mudahan tidak setiap orang seperti itu. Artinya, dikala kita punya, orang itu kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak menerapkan seperti apa yang didawuhkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sallallahu alaihi wasallam itu apabila kita melihat seseorang yang lebih tua maka kita hormat. Apabila kita melihat seseorang yang lebih muda kita akan merasa mengasihi. Dan apabila kita melihat seseorang yang sepadan itu juga berprasangka baik, orang tersebut lebih baik daripada kita. Apabila orang tua itu kita lihat maka kita berprasangka baik, orang itu sudah melakukan perintah-perintah Allah dan sementara saya belum melaksanakan perintah-perintah Allah seperti orang tua itu. Dan apabila ada yang lebih muda, kita melihat yang lebih muda, kita berprasangka baik. Anak muda ini atau orang muda ini belum melaksanakan dosa-dosa yang pernah saya lakukan atau dosa-dosa yang pernah saya langgar. Tetapi kita melihat seseorang itu kadang-kadang dari sisi materinya, orang itu misalnya punya atau kaya. Kadang kita hormat, menunduk-tunduk dan seterusnya tidak seperti apa yang disampaikan atau didawuhkan, kita tidak melaksanakan seperti apa yang didawuhkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kita melihat orang itu kaya misalnya, kita baru menghormati. Lihat orang itu misalnya pandai, ini memang sih wajib kita menghormati karena kita menghormati bukan pada orangnya semata, tetapi kita menghormati daripada keilmuannya. Tapi seringkali kita jumpai kita menghormati seseorang itu apabila kita melihat si kaya. Nah, ini akan terasa tadi saya katakan, ini akan terasa indah apabila kita misalnya yang tadinya punya kemudian sedikit dikurangi oleh Allah, kita akan merasa indah. Mungkin panjenengan merasa saat ini yang ada di negeri Formosa nilai 100 ente mungkin berguna tidak berguna ke misalnya ke 7-Eleven hanya untuk beli apa terus kemudian tidak begitu banyak barang yang diperoleh. Tapi nanti suatu ketika misal, mohon maaf hanya sekedar, nanti suatu ketika misal dikala uang ribuan, uang 500-an, uang ratusan itu misalnya dikirim ke Indonesia dan tinggal recehan 50 NT, 10 NT yang ada misalnya, ada dicari-cari untuk beli sesuatu misal ini kafe atau bahkan kadang untuk sekedar naik bisa aja 1-2 NT kita ambilin dicari-cari. Itu pernah saya alami di Taiwan kala itu. Kalau misalnya bertumpuk yang biru tadi, yang 1000-an, yang 500-an ada, yang 100-an juga punya. Ini tidak begitu menghargai uang recehan 10 NT atau bahkan 5 NT dan apalagi yang 1 NT-an itu terkadang tidak menghargai. Tapi dikala kita misalnya sudah kering kerontang,
Ini lumayan berharga, bukan sekedar lumayan, tapi sangat-sangat berharga. Kesimpulannya, Ikhtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihatika qabla syaqamika wa ghinaka qabla faqika wa hayataka qabla mautika wa faraghaka qabla syughlika. Itu bukan yang sekedar teori, tapi tentu kita berusaha untuk melaksanakan agar tidak terjadi penyesalan di hari yang akan datang. Dalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembawa acara silakan nanti yang mendoa yang bertugas pada malam hari. Kelompok belajar yang bertugas pada malam hari ini. Saya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.